Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang periwayat hadis Al-Imam Abu Dawud. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. Beliau seorang perawi yang wafatnya pun tahun 2070 Hijriah. Genap sebelum berusia 72 tahun, Imam Abu Dawud itu melaksanakan fungsi intelektualnya sebagai perawi hadis. Oleh karena itu Imam Abu Dawud dalam kitab Sitah termasuk perawi hadis yang yaitu Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kitabnya ada dua, Sunan Abu Dawud bab 1 dan bab 2. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Imam Abu Dawud keliling Jazirah Arab dari Pakistan bahkan ke Asia juga, sampai Mesir, sampai Palestina, Irak dia masuki untuk merilis hadis-hadis yang pernah dituangkan oleh imam-imam yang lain juga. Terkumpullah oleh Imam Abu Dawud hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud itu ada 500.000 hadis. Bayangkan dalam benak kita Al-Quran saja jumlahnya 6.664 setebal ini. Sementara Imam Abu Dawud merilis hadis, ucapan Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, kabar Rasul, dan sesuatu yang didiamkan Rasul. Hadis itu sebanyak 500.000 hadis. Namun diekspos kembali, direview kembali oleh Imam Abu Dawud. Dia pisahkan hadis yang dhaif, yang lemah, hadis yang maudhu, yang palsu, hadis yang munqati', tidak jalurnya tidak akurat. Dan 500.000 hadis yang sudah direview, yang sudah diedit oleh Imam Abu Dawud menjadi 4.800 hadis. Itu bisa dibaca di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Itu bab 1 dan bab 2. Namun beliau melihat tingkat kecerdasan umat Islam yang akan datang. Tidak mungkin umat Islam zaman modern yang akan datang itu akan mempelajari, harus mempelajari hadis yang 4.800. Akhirnya Imam Abu Dawud memberikan satu intisari dari 4.800 hadis yang dia review, dia rilis menjadi 4 hadis. Itulah pedoman hidup, 4 hadis yang sampai hari ini kita laksanakan, baik sadar maupun tidak sadar. Yang pertama, rilis hadis dari 4.800 tadi menjadi 4 hadis, yaitu adalah kalimat hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Nasa'i. Yang pertama adalah innama amalu binniyat. Dari 4.800 diintisarikan. Yang pertama dengan kalimat inna amalu binniyat, sesungguhnya setiap amal kamu itu masuk pada
kategori niatnya. Selama niatnya tidak untuk ridho Allah, selama niatnya tidak ingin dinilai Allah, selama perbuatannya hanya ingin melihat selain Allah, itulah panduan umat Islam. Beribadah kita yang disebut dengan hubungan kita dengan Allah. Sejauh mana hubungan kita kepada Allah, hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hadisnya saya terjemahkan saja supaya lebih paham. Seorang ahli hadis saja berpikir ke depan dari 4.800 menjadi 4 hadis. Yang kedua adalah bagaimana hubungan manusia itu dengan dirinya. Artinya kita harus banyak berintrospeksi dengan tahun yang lalu, dengan masa yang lalu, dengan waktu-waktu yang lalu menuju waktu yang akan datang. Yang akan datang bisa tahun depan, yang akan datang bisa hari depan. Namun yang hakikatnya yang akan datang itu adalah negeri akhirat. Sudah sejauh mana introspeksi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia berhubungan dengan diri kita? Apakah banyak dosanya? Apakah banyak fasidnya? Apakah banyak munafiknya? Apakah banyak kafirnya kita sendiri? Oleh karena itu, salah satu panduan hadis yang dirilis oleh Abu Daud, bagaimana cara manusia berhubungan dengan dirinya. Tadi yang amal dilihat bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, lalu Abu Daud memberikan lagi bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan keluarganya. Bagaimana dia berbaik-baik dengan istrinya, baik-baik dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan tetangganya, dengan sesama bangsanya, dengan sesama anggota-anggota di kantor, di rumah, di masyarakat. Ketika dia tidak memuliakan saudaranya, bukan kategori muslim yang baik. Dalam menulis hadis Abu Daud, muslim yang baik kata Rasulullah, dia dapat mencintai saudaranya melebihi dia mencintai dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang selanjutnya hadis yang 4 dari 4.800 hadis, yaitu yang keempat adalah bagaimana hubungan manusia dengan alamnya. Ketika kita sudah tidak amanah melihat seekor kecoa langsung kita matikan, kita tidak berpikir panjang bahwa seekor kecoa sedang mencari makan, ditunggu oleh anak istri kecoa di sana. Bagaimana seorang pegawai tiba-tiba dikhianati oleh temannya di pabrik, padahal dia sedang mencari nafkah untuk anak istrinya. Bagaimana seorang TNI sedang menuju medan perang, tugas negara, tugas dari Allah, sementara anak istrinya menunggu di rumah rizki yang telah dilaksanakan. Dengan kebahagiaan hadis tadi bahwa berbaik-baiklah dengan lingkungan. Barakallah li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam satu kejadian, ada seseorang membeli sebidang tanah karena juga ada calon penjualnya. Ketika sudah dibeli tanah sebidang tanah dengan harga 10 juta, lalu oleh pembeli tadi dicangkulilah tanah tersebut, maksudnya untuk bercocok tanam. Ketika si pembeli sudah sah akad membeli, dia akan bercocok tanam, dicangkulilah tanah yang sudah dibeli tadi. Begitu dicangkul, dia mendapatkan sebongkah emas di kebun tersebut. Kaget, dia berpikir halal atau tidak, karena niat saya, innamal niat hanya membeli sebidang tanah. Tapi ketika dia cangkul tanah tersebut, terdapat sebongkah tanah. Dia datang kepada si penjual tanah, Pak, maaf, saya beli tanah, tapi tiba-tiba saya menemukan sebongkah tanah. Ini saya bingung, sementara harga sebidang tanah yang saya beli 10 juta, sebongkah tanah ini ratusan juta. Ini bukan hak saya, Pak.
Kata si penjual, itu hak kamu. Semua yang ada di sana, mau batu, mau timah, segala macam, itu hak kamu. Walaupun saya hanya menjual sebidang tanah saja. Tidak, karena saya niatnya hanya beli tanah. Ini saya kembalikan emas tersebut. Bagaimana pengerjaan itu pada diri kita hari ini? Tapi dia berdebat di sana. Yang satu ingin mengembalikan, si penjual tanah ini tidak mau mengambil. Ya sudah, kita ke pengadilan sana. Bingung juga, ada perdebatan yang panjang di pengadilan di sana. Yang satu merasa tidak mempunyai, yang satu sudah merasa menjual. Subhanallah, di sana akhirnya hakim bertanya kepada dua orang tadi, baik si penjual maupun si pembeli. Bapak pembeli, kamu punya anak gak? Punya. Anakku perempuan laki? Si penjual, si pembeli, kamu punya anak gak? Punya. Pak Hakim, perempuan laki, dan nikahkan saja. Jadikan ini menjadi hadiah dari anak yang laki kepada, atau mahar kepada anak perempuan. Selesai persoalan di sana. Ketika dihakimi oleh seorang hakim, dari kata hakama, yuhakimu, hakiman, seorang hakim itu yang bisa berbijaksana, mencari solusi, mencari jalan tengah, sehingga sesuatu sangat tetap kondusif. Win-win solution, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan. Itulah Islam yang disebut rahmatan lil alamin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.